Kalau di istilah gue tuh, punya duit, dia punya kuasa, Iya, gitu kan. pasti. Terus ternyata hobi pesta, gitu. Ya, Terus ternyata lambat. dari dia punya 2 pesta tuh yang ngetop kan, ada White Party sama Freak Off. Ya, freak Nah, off. temanya itu sebenarnya tema besar gitu, Iya. tapi rincian-rinciannya bikin orang terbelalak, misalnya gitu kan. Kalau buat gue pribadi gitu, gila ini orang seliar apa sih gitu, sesadis apa sih, Iya. se-freak Iya, iya, apa iya, sih iya. gitu loh. Oke. So, gue punya satu pertanyaan tentang gaya hidup. Gue yakin mungkin pertanyaan ini, gue nggak tahu gimana, tapi bisa jadi lu dan sebelah sama gue karena lu bingung jawabnya. So, kita ngomong pesta, pesta seks, Eh, ya. Nah, menurut seorang Muammar MK, eh. ya, sebatas apa sih wajarnya pesta seks itu sebenarnya ya? Kita nggak ngomong Indonesia ya, kalau Indonesia udah pasti nggak bener ya. Tapi kalau pandangan dirimu, Mas, sewajar apa sih pesta seks itu bisa dikatakan, oh ini pesta seks yang wajar, ini yang tidak, atau yang gimana? Eh, dalam ini apa ya? Tapi PDD kan kacau banget nih. Nah Ya kan? gini, sebenarnya nggak bisa kalau udah namanya pesta seks, itu pasti di luar batas kewajaran. Ya, Jadi tidak ada misalnya klausul untuk menyatakan pesta seks itu apa namanya wajar-wajar saja, enggak ya, gitu. ya, ya. Tapi yang menjadi ini adalah bonusnya, Gimana tingkat tuh? levelnya. Kayak orang Oke. makan ini nih, makan cabai nih. Ya, Lu suka level berapa nih? ya. Pesta seks levelnya level 1. Oh gitu-gitu doang. Oke. Eh, Terus, nah, PDD ini level berapa gitu? Ternyata di levelnya udah level ajaib nih. Kita nggak tahu. Ada level aja. Gue bilang gitu ya. levelnya level overdosis. Karena kan Oke. misalnya gini, misalnya dari case yang sekarang ada kan, misalnya yang dituduhkan nih ya, case-nya ya, eh, tidak ada batasan umur, Hmm. tidak ada batasan orientasi seks seseorang, tidak ada batasan gender, semua boleh jadi satu. Makanya ada 1000 baby oil. Ya. Nah, misalnya kayak gitu. Itu orang kalau yang udah ngomong baby oil pasti paham lah itu buat apa. Lumas itu kan sebenarnya kan. Gitu. Iya. Biar lancar gitu. Biar Kayak gue lu nggak nyebut lagi, lu udah tau apa kan? Lu stop ternyata lu nggak jelasin bangsat. Lu ngapain nih udah ngomong? Lu ngapain lu ngomong kayak gitu bang? biar nggak Ngapain? lecet katanya. Iya, gue juga tahu bangsat. Enggak maksudnya, gue juga tahu maksudnya gue. Lu bilang kalian udah tahu kan ya? Ngapain diperjelas lagi kalau udah tahu gitu? Kan mungkin orang taunya baby oil buat bayi. Ya. Itu buat orang dewasa di sana. Ya. Sabun di Indonesia buat orang dewasa kok. Dia kalau dibolongin. Tapi buat itu bayi itu, sabun juga bisa buat bayi kan. Iya. Tapi kalau sabun batangan dibolongin juga bisa. Itu buat kalung biasanya. Oh iya. Kayak kalung biasanya. Nah, lanjut lagi. Nah, so Tadi belum level. Ya, Levelnya oke. level overdosis kan, karena memang dari sisi aktivitas pestanya itu memang benar-benar di luar nurul. Ya. Di luar nalar. Di luar nurul lagi, di luar nalar. Iya. Gila, ya kita ngomong lah misalnya penggunaan obat-obat terlarangnya udah waduh ampun-ampunan dah gitu. Di sana misalnya disebutkan ada ketamin. Ya. Lo tau ketamin nggak? Petamin atau Ketamin. belum pernah dengar. Ketamin itu kalau di bahasa dunia malam Jakarta itu bahasa sandinya kepiting. Kepiting itu sama dengan obat bius buat kuda. Oh. Aslinya buat obat bius buat kuda. Iya, itu namanya ketamin gitu. Terus ada namanya Charlie. Charlie itu bahasa sandi untuk kokain. Misalnya gitu-gitu. Ada juga, kita nggak tahu lah berapa jenis narkoba yang ada di jenis obat terlarang yang ada di partinya PDD, tapi beberapa item tuh ada. Gue sih yakin pasti dari segala jenis obat-obat terlarang terbaru. Karena sekarang kan misalnya ada tahun kemarin aja udah ada dirilis ada sekitar 1.200 obat-obat terlarang jenis baru. Yang paling populer itu sekarang adalah namanya Magic Water. Oh, gimana tuh? Magic Water. Tadi ngomongin narkoba. Beneran ya? Beneran, adanya Magic Water. Magic Water itu kayak obat terlarang yang pemakaiannya ditetesin. Tapi bukan dari dulu udah ada yang kayak gitu ya, kurang lebih seru. Beda level tadi. Beda level kan dulu pokoknya setiap kandungannya pasti beda lagi gitu-gitu. Terus saya nggak tahu persis, gue nggak tahu persis yang di
pestanya P. Diddy itu obat terlarang itu apa aja, tapi itu aja itu satu item yang menurut gue level dia itu nggak tahu level berapa tuh secara pesta seks kan gitu. Belum lagi kalau misalnya ada anak di bawah umur. Katanya kan Justin Bieber juga, sorry gue. Katanya Justin Bieber juga isunya kan memang ini juga. Tapi apakah dia ada di pesta itu? Apakah dia emang sebenarnya udah mengalami misalnya tadi eksploitasi dari kecil? Nah, dengar-dengar katanya si Justin Bieber itu kayak sempat diajak sama si P. Diddy. Nah, satu momen katanya dia sudah terkenal sampai si P. Diddy sampai nggak tahu telepon, nggak tahu apa, nggak diangkat. Akhirnya ketemu satu acara atau gimana. Akhirnya intinya kayak si PD intinya gini, kayak lu kenapa sih nggak pernah gua kontak, nggak mau nggak diangkat, oh iya ada tuh ada videonya, nggak mau main sama gue lagi. Nah itu salah satu sebenarnya itu konspirasi juga atau gimana tuh? Saya nggak ngerti karena gini, kalau pembuktiannya kan nanti perlu ada ya, misalnya gini, apakah misalnya Justin Bieber itu ada di party-party itu? Lagi pula itu pasti ada, karena kan semua di videoin. Iya. Kan semua ada videonya di sana gitu. Nah, gue nggak tahu pasti ya, tapi kok gue percaya bahwa buktinya itu akan ada semua di sana gitu. Kalau itu kan refleksi orang melihat dari video-video kan. Bahkan JB sendiri kan sampai hari ini kan belum speak up, belum ngomong yang apa ya, belum ngomong seperti apa kan belum. Misalnya dia baru ngomongin lewat lagu, tapi itu pun juga orang-orang yang merefleksi gitu dari lagunya. Ada satu wawancara JB misalnya dengan YouTuber itu, salah satu YouTuber itu, dia mention, dia ngomong akan ini menjaga Billie Eilish misalnya gitu kan. Itu kemudian juga orang punya interpretasi kayak apa lagi gitu kan, kaitin sama P. Diddy dan seterusnya. Dari P. Diddy kan sebenarnya, dari cengkraman P. Diddy kan menyebabkan. Nah, tapi lagi-lagi itu kan interpretasi orang mengartiin apa omongannya GB kan gitu. Jadi ya, gue nggak tahu persis apakah seperti apa sebenarnya kejadiannya gitu. Sama halnya ketika kemudian orang juga punya interpretasi terhadap yang terjadi sih waktu misalnya Selena Gomez di satu pesta habis party malamnya di tempatnya P. Diddy, tiba-tiba dia datang ke satu acara, jalannya ngengkang misalnya gitu. Beneran tuh ada videonya. Beneran ya? Iya ada, tapi lagi-lagi kan itu hanya menjadi kayak apa ya, interpretasi orang kan. Iya. Semalam misalnya gini lah, lu semalam party di mana lo gitu, kok sekarang muka lo gila, kesel banget gitu kan. Oh, gua habis dari ini nih. Nah sama, malamnya menurut beritanya kan gitu, malamnya dia habis party di tempatnya P. Diddy, terus besoknya dia ada acara apa namanya, di acara pagelaran apalah gitu, terus jalannya itu ngengkang gitu, kayak cuma bisa satu kaki gitu. Ada videonya. Tapi lagi-lagi itu kan reaksi orang dan interpretasi orang kan. Jangan-jangan gitu. Jangan-jangan misalnya kan nggak tahu apa yang terjadi semalam sebelumnya kan nggak tahu gitu. Nah itu baru ngomongin satu ini kan, satu item. Tapi kalau secara kenapa gue berani bilang bahwa pestanya itu rate-nya adalah skala overdosis, ya karena eksploitasi di bawah umurnya ada, dagangan orangnya ada, terus kejahatannya ada. Kita nggak tahu bentuknya akan seperti apa. Eksploitasi itu juga kejahatan atau apa gimana? Itu? Eksploitasi pasti kejahatan. Bawah umur pasti kejahatan. Tapi ini kejahatan yang lain kan. Misalnya kejahatan, misalnya dia memaksa orang, enggak dong, memaksa orang untuk saling berhubungan kan. Dan direkam. Dia punya ini yang gue bilang, ada namanya yang gue bilang kendali kekuasaan. Dia kan punya, karena dia bisa membuat mati karir seseorang, karirnya melejit atau mati. Nah, itu kendali kekuasaan dia kan. Makanya yaudah lu ini aja, lu ML lah sama siapa gitu di situ. Kan itu kejadian di situ. Dia suruh ML, ada yang diperkosa kan rame-rame. Kemudian di videoin. Terus ada misalnya kejahatannya adalah ancaman. Kalau lu nggak mau nurutin kemauan gua, videonya gue sebarin misalnya gitu. Artinya kenapa tadi gue bilang ini anak-anak sekeji apa sih, sesadis apa sih, selera apa sih gitu.
Jangan-jangan dia penganut ini lagi. Dia penganut apa isme tertentu kayaknya. Nah, ya itu juga jadi pembahasan juga buat gue tuh Bang. Kayak kan gini, kita tahu bahwa di Amerika itu sebenarnya udah dari dulu, tapi sekarang lagi diangkat-angkat lagi tentang namanya gereja satanik atau gereja setan. Nah, itu kesebut tuh. Iya. Pemujaan setan itu. Nah, dan ini juga menurut gua itu agak sedikit aneh ya, karena kan di Amerika sendiri kan agama itu bukan sebagai sesuatu hal yang yang penting dalam isu besar lah gitu. Besar, kan? Itu gimana tuh? Apakah maksudnya salah satu mungkin maybe ritual atau apa nggak sih hal-hal itu? Gue nggak tahu ya. PDD ini ya masih tapi diam. Gue nggak tahu ya. Itu lagi-lagi kan di pemberitaan tuh kan belum keangkat sama sekali lah. Bahwa misalnya ada pemujaan setan gitu disebut di satu artikel gitu. Terus misalnya ada muncul misalnya ada sosok boneka PDD gitu. Goblok. Nggak tahu yang dijadiin apa, gue nggak ngerti ya gitu. Tapi gue nggak paham gitu. Bener nggak paham apakah memang ada itu gitu. Karena sampai hari ini laporannya nggak nyebut ada apa. Gitu. Kalau misalnya gini, misalnya di rumahnya itu ada bunker yang menghubungkan dia dengan tetangga-tetangga sebelah gitu, bahkan sampai mention Playboy kan kehubung sama tunnelnya tuh, sama bunkernya tuh. Tapi urusan sama pemujaan setannya di rumahnya ada bunkernya gitu ya? Iya, jadi dia punya terowongan gitu ya. Ya, itu kan dan terowongannya itu bisa tembus ke rumahnya Michael Jackson. Itu kalau itu udah dibuktiin tuh, ada videonya kan, terus bisa tembus ke Playboy Mansion. Wow, gila tuh ya, dia Playboy Mansion berarti banyak tuh perempuan cakepnya tuh dengan segala macam jenisnya. Jenis gitu bahasanya. Jenis tuh maksudnya hewan. Ini jenis yang 170 gitu, jenis yang ini yang tipe-tipe ini misalnya curvy gitu. Artinya adalah gue nggak kebayang loh gue sampai segitunya gitu loh, gue nggak ngerti deh. Sampai dia punya terowongan bunker gitu ya, yang gue juga nggak tahu itu buat apa gitu. Sampai hari ini kan belum kebuka tuh buat apa. Belum ada pembuktian bahwa misalnya ada berita yang menyebutkan ada terdengar banyak bekas baju-baju anak-anak misalnya gitu. Tapi nggak tahu tuh apa kan gitu. Karena emang sampai sekarang kan ini masih terus isunya kan masih terus bergulir gitu, masih lagi pula kan ini udah mulai masuk ranah-ranah pembuktian pihak yang berwajib sana kan gitu. Betul. Kita tunggu sidangnya aja. Tapi gila sih ya, kalau kita ngomongin Amerika gitu ya, kalau punya berita pasti nyampe ke seluruh negara, seluruh dunia istilahnya. Tapi lu nyangka nggak, misalnya gini, pesta seks yang lu sebut tadi gitu, yang taruhlah kita pakai sekarang kasusnya PDD gitu, di kita mah banyak. Iya. Banyak banget. Ya pasti banyak. Cuman saya mungkin gini kali ya, di Amerika memang budaya, gue mungkin boleh mengatakan budaya kali ya. Budaya seperti itu atau mungkin lifestyle seperti itu sudah banyak dan mungkin udah terbuka lah ya. Maksudnya ke Indonesia kan memang pasti kan makanya dirimu membuat Jakarta undercover kan gitu. Iya. Nah gitu karena makanya karena kan sebenarnya di Indonesia juga banyak menyerupai part of itunya. Kalau misalnya di rumah PDD itu bunkernya itu menjadi salah satu aktivitas dijadiin sebagai salah satu tempat pesta seks gitu. Di kita 10 tahun yang lalu aku udah nulis ada rumah di Jakarta punya basement jadiin tempat begituan, pesta seks. Iya. Nah, itu ada di Jakarta Undercover. Itu 10 tahun yang lalu gitu. Terus pesta-pesta yang lain misalnya freak off itu kan sebenarnya kan cuma tema besar lah gue bilang tadi. Turunannya bisa macam-macam gitu. Temanya bisa macam-macam. Di kita lebih jago lagi. Temanya keren banget. Iya. Aktivitas swinger misalnya, kalau di pesta freak off pasti ada kan? Pasti. Misalnya swinger atau tukar kelamin istilah kalau bahasa gue, pesta tukar kelamin. Oke. Tukar kelamin itu. Agak aneh sih namanya. Iya, artinya tukar kelamin itu gue pada posisi itu ada orang yang memang secara kita nggak tahu. Jadi gue kalau kita istilahnya transverted. Jadi berbaju ini loh. Jadi ada orang yang kalau berhubungan seks itu dia suka lihat pasangannya. Kalau gue nih cowok misalnya ya gitu ya. Terus gue ketemu pasangan gue, kalau gue cewek, gue balik nih. Gue yang pakai baju cewek, dia yang pakai baju cowok.
Ada yang kayak gitu. Tapi ada juga misalnya kalau misal pasangannya sejenis gitu ya, cowok sama cowok bisa juga begitu. Ada yang disuruh lucu kok, ada yang disuruh demennya jadi jauh ntar ya. Ya udah lanjut nggak apa-apa ya. Durasi mas panjang Tukar kelamin gitu-gitu sampai ke kan. 50. Belum lagi misalnya kalau kalau tadi gue bilang swinger kan berarti tukeran. Ya. Tapi kalau di sana gue nggak tahu persis apakah di party PDD itu ada pasangan suami istri yang datang, gue nggak tahu persis. Tapi kalau di kita party itu ada dan itu dibikin. Jadi ada grupnya, ada dia komunitasnya. main sama siapa, dia main sama siapa gitu. Iya. Tapi yang pasti di partinya PDD nggak ada pasta tukar kunci pasti. Ya. Tukar kunci itu artinya kita bikin kayak kita ngumpulin beberapa couple pasangan, terus kemudian ada permainan apa namanya kayak arisan gitu dikocok gitu, terus kemudian nanti itu sama itu tukar pasangan juga. Jadi kita dapat kunci kamar nomor berapa, begitu masuk kita dapat siapa gitu. Ada. Tapi nggak tahu kalau di BDD ada apa enggak. Tapi seharusnya dia lebih expert dan lebih besar pasti harusnya ada dong. Kita ngomong logika dulu ya. Logika dulu pasti harusnya mungkin beda dikit atau beda banget atau gimana, tapi ya cukup serupa lah. Ya, swingernya mungkin bentuknya agak beda kali ya gitu. Ya. Terus kalaupun misalnya mungkin secara swinger juga dia lebih ke kayak ini swinger yang tematik istilahnya. Ya. Jadi kan kita nggak tematik. Kita ada dua kan? Kita ada dua swinger sejati itu kan benar pasangan suami istri kan? Tuker-tukeran sama pasangan yang lain. Kalau tematik itu udah puyeng. Iya, kalau tematik itu kan cuma bener-bener lu datang ke pesta swinger, lu boleh bawa siapa aja, bukan couple resmi gitu. Ya. Lu boleh sewa LC, lu boleh sewa siapapun. Jadi kan ada jasa pacar sewaan kan. Lu boleh sewa pacar. Jadi dan itu nanti di sana baru tuker-tukeran gitu. Itu namanya tematik gitu. Jadi ada dua kelompok kalau di swinger itu. Kalau misalnya di Indonesia, ada kasus besar gitu yang kemudian orang yang selama ini kita anggap baik gitu kan. Ya. Terus ada satu kasus, ini kan sebenarnya aku senangnya gitu. Ya. Berkaca dari PDD, kita nggak tahu kan Beyonce dulu kayak apa. Betul. Nah kalau kemudian nanti kita bawa ke gaya hidup di Indonesia gitu, terutama yang di kota-kota besar gitu. Nah, makanya ada Jakarta Undercover. Itu topeng-topeng yang pengen gue bongkar gitu.